Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 3 pelajaran prakarya. Karena bab 2-nya sudah selesai, namun sebelum masuk materi, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kamu yang berada di rumah tetap diberikan kesehatan dan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7, sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tugas membuat miniatur rumah dari kardus. Sampai saat ini yang baru mengumpulkan hanya 2 orang. Yang lain pada kemana kelas 7? Tugasnya ditunggu ya sama ibu sebelum nanti PTS, karena kita akan melaksanakan kegiatan PTS. Dan miniatur rumah dari kardus itu merupakan nilai praktek pertama di pelajaran prakarya. Jadi mau nggak mau harus dibuat dan harus segera dikumpulkan. Adapun batas pengumpulannya adalah sebelum melaksanakan kegiatan PTS. Karena kalau nggak ngumpulin berarti tidak ada nilai tugasnya, ya. Kemudian yang kedua adalah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi prakarya bab 3. Namun, nanti saat UTS, materi yang dibahas hanya sampai bab 2 saja. Jadi, bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu kemarin tentang tekstil, serat alam, gitu ya. Kemudian yang kedua, bab 2 itu tentang teknologi konstruksi bangunan atau teknologi konstruksi rumah, gitu ya. Jadi, 2 bab aja, namun karena waktu kita nanti terpotong banyak libur, maka pada kesempatan kali ini ibu lanjut untuk ke materi yang ketiga. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tugas harian atau tugas mingguan di mata pelajaran prakarya yang masih belum lengkap, yang masih banyak kurangnya. Segera bertanya ke ibu. Yang merasa memiliki kekurangan nilai, langsung WA ibu, tanya, nanti ibu akan memberitahukan kamu kurangnya di bagian yang mana. Kemudian nanti ibu akan mengirimkan lagi link belajarnya untuk dikerjakan saat itu juga. Jadi tolong benar-benar dikerjain ya tugas-tugas itu, karena itu kita tetap ngambil nilai dari situ. Kalau kamu nggak aktif, maka nanti ngambil nilai dari mana lagi gurunya. Jadi ibu ingatkan, karena kita sudah hampir berjalan 3 bulan dari bulan Juli, gitu ya. Yang aktif terhitung sudah 2 bulan dan ini sudah masuk ke pertemuan ke-6, maka mau nggak mau harus harus aktif gitu, harus bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun jarak jauh, ya. Oke anak-anak ibu, dilihat buku LKS-nya di bab 3. Bab 3 itu di halaman bab 3 di halaman 34 tentang budidaya tanaman sayuran. Kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman sayuran. Yo, siapa yang suka sayur di rumahnya? Ya, ibu yakin pasti semuanya suka sayur. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam kategori tanaman sayuran. Jadi tanaman itu ada banyak jenisnya, gitu ya. Pada pertemuan kali ini yang dipelajari adalah tanaman jenis sayuran. Jenis tanaman sayuran itu ada berbagai macam. Ada jenis tanaman umbi-umbian, jenis tanaman sayuran daun, dan ada jenis tanaman sayuran kacang-kacangan dan bunga. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, kandungan dalam sayuran itu selain mengandung vitamin, juga mengandung gizi, dan yang pasti sayuran itu rendah lemak sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki kelebihan berat badan dan sebagai penurunan kadar lemak dalam tubuh, ya. Makanya harus sering mengkonsumsi sayuran. Kita masuk yang pertama, jenis sayuran umbi-umbian. Tahu umbi?
Umbi itu tumbuhan yang ada di dalam tanah. Jadi buahnya hidup di dalam tanah. Daunnya keluar, buahnya ada dalam tanah. Itu namanya umbi. Jenis umbi-umbian di sini ada 3 contoh. Sebenarnya banyak ya, tapi di sini dicontohkan 3. Yang pertama bawang merah. Nah, ada 3 jenis bawang ya. Ini Ibu bawa contohnya. Jadi ada beberapa jenis bawang. Ini yang suka bantuin orang tuanya masak pasti tahu. Ada yang namanya bawang merah. Nah, ini namanya bawang merah ya. Nih, kamu bisa lihat dia berlapis-lapis. Tumbuhan bawang merah itu adanya dalam tanah. Yang ke atas namanya daun bawang. Ditarik daun bawangnya maka akan ketemu sayur yang namanya bawang ya. Kemudian ini namanya bawang putih. Nah, kalau di sinetron bawang merah itu yang jahat ya. Bawang putih yang baik. Nah, ini ada dua jenis bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada bawang yang besar namanya bawang bombay. Nah, ini kategori jenis bawang-bawangan gitu ya. Nah, pada kali ini yang dibahas adalah tentang bawang merah nih. Ya. Bawang merah itu selain memiliki kandungan vitamin C, kemudian memiliki kandungan serat, asam folat, kalium, kalsium, dan zat besi. Jadi satu bawang ini mengandung banyak unsur. Ada vitamin C-nya juga, ada seratnya, ada asam folatnya, ada kaliumnya, ada kalsium, dan ada zat besinya juga. Sehingga biasanya bawang merah ini dikonsumsi oleh ibu rumah tangga atau oleh masyarakat sebagai bumbu atau sebagai bahan pelengkap pada makanan. Ya. Selain itu, pada bawang ini juga mengandung antiseptik yang bisa membuat tanaman tersebut dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kamu pernah lihat nggak? Bawang ini biasanya digunakan sebagai obat untuk menghilangkan masuk angin, atau biasa digunakan untuk anak bayi sebagai antiseptik atau sebagai pelindung diri gitu ya, karena mengandung vitamin C di dalamnya ya. Nah, nih untuk keunikan bawang, siapa yang belum tahu selama ini? Pasti sudah pernah lihat bawang, tapi ternyata di tumbuhan yang sekecil ini atau di sayuran yang sekecil ini mengandung banyak manfaat. Makanya orang tua kita setiap kali masak atau mengolah makanan mereka pasti menggunakan bawang ya. Kemudian yang kedua adalah wortel. Nah, sayuran yang kedua adalah namanya sayuran wortel. Wortel juga sama. Wortel hidupnya di dalam tanah gitu ya. Di atas nanti ada Di atas ada daunnya. Jika sudah matang daunnya layu, maka diambil wortelnya. Nah, wortel banyak mengandung vitamin A atau wortel ya. Nah, ini contohnya nih, ini wortel nih ya. Banyak mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Yang suka main HP harus banyak konsumsi wortel. Kenapa? Karena wortel banyak mengandung vitamin A. Kemudian dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah dan memperlancar buang air besar. Jadi makan wortel itu bukan hanya di sop, bisa juga di jus, bisa juga dibuat masakan jadi gitu ya, pokoknya diolah. Kemudian yang ketiga singkong. Ibu nggak boleh contoh singkongnya ya. Yang ketiga singkong, tahu singkong ya? Singkong, ubi, kentang itu sejenis. Nah, sama-sama tumbuh di dalam tanah gitu ya, dinamakan umbi-umbian. Bedanya adalah singkong saat ini diproduksi secara lebih luas. Biasanya dibikin keripik singkong, kemudian dibuat makanan-makanan olahan dari singkong lainnya gitu ya. Selain bervitamin, singkong juga dapat menggantikan porsi nasi karena mengandung karbohidrat dan daunnya bisa dimanfaatkan sebagai sayur daun singkong gitu ya. Kalau ke rumah makan Padang pasti ada sayur daun singkongnya gitu ya. Nah, itu kelebihan dari singkong. Kita lanjut yang kedua, jenis sayuran daun. Nah, itu 3 tadi itu merupakan jenis tanaman sayuran yang berasal dari umbi-umbian atau berasal dari dalam tanah. Sekarang yang kedua, jenis sayuran yang dimanfaatkan daunnya. Yang pertama namanya bayam. Sayur bayam ya. Kamu kalau mau kuat seperti Popeye maka harus makan bayam. Kenapa bisa disebut sayur yang bisa membuat kita kuat? Karena dalam bayam memiliki zat besi yang tinggi. Jadi di sayur bayam itu ada zat besi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan stamina dalam diri kita. Nah, bayam merupakan sayuran yang memiliki daun berwarna hijau. Kandungan klorofilnya mengandung zat besi yang tinggi. Tanamannya sangat mudah dibudidayakan dan tidak memerlukan biaya yang mahal.
Budidaya tanaman bayam itu paling mudah. Caranya bagaimana? Kamu beli bayam di tukang sayur yang masih ada akar di bawahnya, kemudian akarnya itu ditanam dalam tanah, dipakein kapas dulu, kemudian ditanam dalam tanah, disiram sehari sekali aja gitu, kandungan airnya cukup, kena sinar matahari, dalam waktu singkat maka akan tumbuh pohon bayam lagi yang baru ya. Jadi nggak susah nanam bayam. Kemudian yang kedua, kangkung. Nah, selain bayam, kangkung juga dimanfaatkan daunnya. Iya, orang makan daun kangkung gitu ya, bukan batang kangkung. Atau orang makan daun bayam, bukan batang bayam gitu ya, sehingga yang dimanfaatkan adalah daunnya. Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah, biasanya di rawa-rawa. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Jadi kalau kangkung air itu biasanya hidupnya di rawa-rawa gitu ya, tapi kalau kangkung darat memang dibudidayakan di daratan. Biasanya ada wadahnya gitu ya. Kalau pertemuan yang dulu mungkin pernah praktek jadi budidaya tanaman sayuran gitu ya di sekolah. Namun karena saat ini kita kondisinya seperti ini, jadi Ibu jelasin aja dulu. Kemudian yang ketiga adalah jenis sayuran kacang-kacangan. Tadi umbi sudah, kemudian daun sudah. Sekarang yang ketiga adalah jenis sayuran kacang-kacangan. Contoh kacang-kacangan, jadi dalam sayuran itu ada kacangnya. Contohnya apa? Buncis. Pasti sudah pada kenal semua sama buncis ya. Buncis merupakan sayuran buah yang termasuk famili Leguminosae. Jadi dia itu sejenis sayuran tapi bisa juga disebut buah. Ini buncis nih ya. Nah, dia disebut tanaman buah karena dapat dibedakan menjadi dua tipe. Ada yang tipenya merambat, ada yang tipenya tegak berbentuk semak belukar gitu ya. Nah, disebut tanaman kacang-kacangan karena dalam buncis ini mengandung kacang. Jadi kalau dibelah, setiap buncis ini ada kandungan kacang di dalamnya ya. Nah, ini buncis biasanya dibuat sayuran sama orang tua kamu ya, dimasak ya. Nah, tanaman buncis cocok dibudidayakan dan berproduksi baik pada dataran medium maupun dataran tinggi. Jadi dia biasanya cocok tumbuh di dataran yang sejuk, di cuaca yang sejuk, biasanya di kawasan puncak, ya, Sukabumi dan sekitarnya. Nih tahu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kacang ya, ada yang namanya kacang panjang. Apa sih beda buncis sama kacang panjang ya? Bedanya adalah kalau buncis kurang panjang, kalau panjang namanya kacang panjang. Tanaman yang masuk ke dalam golongan famili Leguminosa. Golongan tanaman ini sering dimanfaatkan para petani untuk memulihkan kandungan nitrogen tanah dengan cara menjadikannya tanaman sela. Sela itu maksudnya tanaman pengiring, jadi bukan tanaman pokok. Misalnya tanaman pokoknya jagung, maka di sekitar tanahnya ditanamin kacang panjang buat apa? Sebagai tanaman sela, tanaman pengiring gitu ya. Karena apa? Dalam kacang panjang itu banyak mengandung nitrogen yang bagus untuk tanah. Di samping itu, bercocok tanam kacang panjang juga berpotensi dari segi sisi ekonomi. Kacang panjang itu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya digunakan sebagai untuk masak, tapi dimanfaatkan juga untuk hal-hal lain. Yang keempat, jenis tanaman sayuran bunga. Jadi bunganya yang dipakai. Yang pertama namanya kubis. Kamu kalau nggak kenal kubis, namanya kol. Sayur kol tau ya. Nah, itu namanya kubis ya, bahasa tumbuhannya namanya kubis gitu. Kalau bahasa kita namanya sayur kol gitu ya, kol. Kubis merupakan tanaman semusim atau dua musim. Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong. Kan kol tuh berlapis-lapis bulat-bulat gitu ya. Kemudian dan lebar seperti kipas. Kalau dilepas dia lebar-lebar ya. Sistem perakaran kubis agak dangkal, akar tunggalnya segera bercabang dan memiliki banyak akar. Kubis memiliki banyak akar serabut. Kubis mengandung protein, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2 dan niacin. Jadi banyak vitaminnya pada sayuran gitu ya. Nah, yang tadi tuh yang nggak ada vitaminnya, nanti cari apa vitamin yang terkandung dari buncis, kacang panjang dan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua namanya brokoli. Pernah dengar brokoli? Nah, memiliki manfaat yang banyak dan berguna bagi kesehatan tubuh. Ibu ada contohnya sejenis brokoli, tapi ini brokolinya sudah putih, jadi sudah tua. Kalau yang brokoli masih hijau,
Ada juga yang masih hijau ya. Nah, ini sejenis brokoli juga, atau namanya kembang kol, bunga kol gitu ya, sama aja seperti brokoli, cuma dia sudah putih, sudah matang gitu ya. Nah, brokoli mengandung vitamin berupa fosfor, zat asam, asam folat, vitamin A, vitamin B, potasium, dan masih banyak lagi. Jadi di sayuran brokoli itu banyak banget manfaat dan vitaminnya. Makanya biasanya anak yang masih di bawah umur atau masih berumur balita itu sering dikasih sayuran berupa wortel, brokoli, dan yang lainnya digabungkan. Tujuannya buat apa? Karena banyak mengandung vitamin yang bisa merangsang kecerdasan dan kesehatan mulai dari anak-anak sampai orang tua ya. Selain itu adalah di samping membudidayakan tanaman yang relatif mudah, sama seperti tanaman sayuran lainnya. Jadi sebenarnya tanam sayuran itu gampang, nah, nggak susah gitu ya. Oke, Ibu review ya, Ibu ulang. Tadi ada 4 jenis. Yang pertama namanya tanaman umbi-umbian, yang kedua namanya kacang-kacangan, daun, yang ketiga kacang-kacangan, dan yang keempat bunga berupa brokoli dan kubis dan brokoli. Sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang budidaya sarana teknik produksi budidaya tanaman sayuran. Nanti budidaya ini bisa dipraktekkan di rumah karena kita tidak bertemu secara langsung. Ibu akan jelaskan minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.